Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 21 Oktober 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 8 rumah kontrakan yang berjejer di kawasan Jalan Duyung, Kota Medan terbakar. Api yang berasal dari salah satu rumah dengan cepat membesar dan menyambar ke rumah lainnya. Api yang berasal dari salah satu rumah kontrakan di kawasan Jalan Duyung, Kota Medan marak hanya dalam hitungan detik. Tak hanya marak dan membesar, api juga turut merembet ke rumah lainnya yang posisinya berdempetan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Medan yang tiba di lokasi langsung menyemprotkan air ke titik api. Akses jalan ke lokasi yang masuk ke dalam gang sempat menyulitkan petugas pemadam. Kesulitan kian ditambah dengan semakin cepatnya api membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan langsung menurunkan 9 unit armadanya untuk memadamkan api karena khawatir api akan menyambar ke rumah lainnya sebab lokasi termasuk kawasan pemukiman padat penduduk. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus mengatakan meski sempat kesulitan di awal, namun petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Ini hari Minggu 20 Oktober 2024, Pusat Data Informasi kami, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menerima laporan telah terjadi kebakaran di Jalan Sepat, Kelurahan Pandaulu 2, Medan Area. Jadi saat ini sudah masuk ke tahap pendinginan, sementara untuk korban jiwa maupun luka masih nihil. Lebih kurang 9 armada kita turunkan pada saat kejadian ini. Perhitungan awal ini masih lebih kurang 6 sampai dengan 7 rumah yang terbakar. Ada kendala? Untuk kendala memang karena padatnya pemukiman termasuk jalan yang cukup sempit, namun petugas kita telah berhasil untuk mengalahkan api. Belum diketahui pasti sebab awal terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasang air laut yang naik ke daratan atau banjirop kembali merendam ratusan rumah di 3 kecamatan di pesisir Kota Medan. Banjir yang mengganggu aktivitas dan roda perekonomian masyarakat di Pelabuhan Belawan. Fenomena alam banjirop atau naiknya air laut ke daratan merendam ratusan rumah penduduk di 3 kecamatan di pesisir Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Bagadelik, Kecamatan Medan Belawan, hingga lebih dari 1 meter. Selain merendam rumah dan harta benda milik masyarakat, banjirop yang terjadi 2 kali dalam sehari ini juga merendam jalan lintas menuju Pelabuhan Belawan yang merupakan pintu gerbang perekonomian Sumatera Utara sehingga melumpuhkan aktivitas pada jam-jam tertentu. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Sugiono menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan pada pukul 00 saat banjir naik ke permukiman dan surut pada pukul 4 pagi, sedangkan di siang hari air laut naik sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan surut pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan pasang tertinggi mencapai 2,8 meter. Seperti tadi ya, ada 6 kelurahan di daerah Medan Belawan, kemudian ada juga di daerah Medan Labuhan, Medan Marelan, ini juga berdampak. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus waspada dan untuk bongkar muat ini juga sangat mengganggu karena aktivitas ini juga sangat dipengaruhi oleh pasang rob gitu. Berharap banjirop di pesisir Kota Medan dapat segera diatasi karena semakin hari ketinggian banjirop nyaris merendam seluruh bangunan rumah warga. Pemirsa, sementara itu ratusan rumah warga di lingkungan 4 Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan sudah 2 hari direndam air pasang rob setinggi setengah meter akibat benteng penahan air jebol.
Ratusan rumah warga terendam air pasang rob karena benteng penahan air yang berada di sebelah barat jebol pada Jumat lalu dan hingga kini air masih menggenangi rumah warga. Tanggul yang jebol sepanjang 10 meter tersebut sudah mulai diperbaiki oleh Dinas Pengairan Kota Medan. Namun perbaikan benteng tersebut hanya sekedar menimbun menggunakan kayu dan tanah yang rentan jebol kembali. Warga lingkungan 4 Blok H Dwi berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Medan agar memperbaiki tanggul di kawasan perumahan Nelayan Indah dibangun kokoh agar tidak menyebabkan masyarakat khawatir jika terjadi banjir. Seberapa tingginya? Sini, Sepinggang? sepinggang. Berapa meter itu sepinggang? Oh. Ah, itu tolonglah Pak dibersih apa kan. Jangan setiap bulan, setiap apanya kami kena banjir. Tadi pagi sepinggang. Tadi pagi sepinggang? Iya. Ya, akibat pasang satu lah. Ini kan udah masuk pasang besar. Jadi kalian ada yang mengungsi? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jebolnya benteng penahan air dari sungai yang mengelilingi perumahan warga di Kelurahan Nelayan Indah dipantau langsung Kapolsek Medan Labuhan, Kompol PS Simbolon, dan meninjau serta berdialog dengan warga. Kita ke Kota Binjai, pemirsa. Tim Ops Satreskrim Polres Binjai berhasil menangkap 10 pelaku kejahatan dalam tempo waktu 1 bulan. Untuk menekan angka kejahatan selama periode Oktober 2024, ke-10 pelaku berikut barang buktinya sudah diamankan di Mapolres Binjai. Kasih Humas Ibtu Junaini membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menekan jumlah kasus kriminalitas khususnya curas dan curat yang di wilayah hukumnya. Tujuannya menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari tidak merasa khawatir dengan gangguan keamanan. Informasi yang dirangkum pada kegiatan ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pria masing-masing berinisial DF, WS alias dan DS. Mereka ditangkap karena terlibat dalam kasus pencurian disertai kekerasan curas kepada korbannya berinisial KS di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara beberapa waktu lalu. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita sajam yang dipakai pelaku untuk menjalankan aksi kejahatannya. Para pelaku juga tidak segan-segan melukai korban dengan sajam berupa sebilah pedang dan celurit yang selalu mereka bawa. Di tempat terpisah, petugas juga berhasil meringkus 5 pelaku lainnya dalam kasus serupa, yakni kejahatan curas di Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak. Kelima pelaku masing-masing berinisial AP, RA, TAW, Erik, MZ, dan ZK. Dari lokasi lainnya, petugas juga berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan curat di wilayah hukum Polres Binjai. Kedua pelaku masing-masing berinisial AM, ALS, Andi, JHS, serta barang bukti telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ya pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution mengajak masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan saat dirinya kampanye di Kota Tanjung Balai beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Bobi mengajak masyarakat dan stakeholder Kota Tanjung Balai untuk serius memberantas penyalahgunaan narkoba di kota pesisir tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder agar ikut aktif memberantas penyalahgunaan barang haram tersebut. Maraknya penyalahgunaan narkoba di Sumut, Bobi tidak ingin Sumut menjadi beban dalam mencapai cita-cita Indonesia, yakni Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi poin penting. Dalam berbagai kesempatan, Bobi selalu menekankan agar pentingnya menjaga generasi muda agar tidak terjerumus ke jurang narkoba. Saat menjabat sebagai wali kota Medan, di bawah kepemimpinannya, dirinya juga aktif melakukan gerakan dan menyediakan wadah untuk anak muda dan hal tersebut tidak terjerumus untuk penyalahgunaan narkoba, seperti menggelar berbagai turnamen, membangun fasilitas olahraga, dan menggelar event bersama anak kreatif Kota Medan.
Sementara pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menekankan pentingnya generasi muda terkhusus mahasiswa untuk menguasai persoalan kenegaraan dan pemerintahan seperti wawasan kebangsaan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 mendatang. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia membuat pemerintah mencanangkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2024 mendatang. Maksud kami 2045 mendatang. Di tahun tersebut, prediksi Indonesia akan mengalami berbagai peningkatan, terutama peningkatan di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Namun cita-cita Indonesia Emas 2045 ini disinyalir hanya akan bisa terwujud jika program untuk generasi muda banyak difokuskan di daerah-daerah mulai dari saat ini. Sebab generasi muda yang berada dalam usia remaja dan berstatus mahasiswa hingga pelajar akan mencapai usia matangnya pada tahun 2045 sehingga program peningkatan SDM untuk generasi muda harus dimulai. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Hasan. Hal ini disampaikan oleh calon wakil gubernur Sumut Hasan Basri Sagala saat menjadi narasumber wawasan kebangsaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Akmal atau Straya Deli Serdang. Hasan menekankan bahwa generasi muda harus peka terhadap persoalan bangsa dan negara serta peduli aktif terhadap kebijakan berbagai kebijakan negaraan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Selatan menggelar sosialisasi kepada organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. Sosialisasi yang digelar di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Sabtu sore menghadirkan narasumber untuk membahas pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilih pemimpin kepala daerah. Sosialisasi ini juga membahas pentingnya partisipasi masyarakat agar proses demokrasi berjalan dengan baik, menjadikan masyarakat sebagai pemilih yang rasional serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon. Kesadaran dalam memilih kepala daerah tidak mengutamakan materi dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Untuk lebih memahami materi yang disampaikan narasumber dengan memberikan sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Sebagai narasumber, Faisal Marwah berharap sosialisasi pemilih ini dilakukan tidak saja dengan pendekatan formal, tetapi KPU juga hadir di tengah-tengah masyarakat agar bermanfaat. Dan terkait partisipasi masyarakat di Labuhan Batu Selatan juga meningkat. Semacam ini bisa dilakukan tidak saja dengan pendekatan formal semacam ini, tapi kawan-kawan KPU juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah anak muda pemilih pemula, dan mudah-mudahan ikhtiar itu nanti bisa bermanfaat. Tingkat partisipasi pemilih di Labuhan Batu Selatan juga akan meningkat. Itu saya harapkan. Divisi SDM dan Farmas KPU Labusel Redo Hamdani Lubis menyampaikan tujuan sosialisasi ini agar tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya agar menjadi pemilih yang rasional. Masyarakat ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya terkait menjadi pemilih yang rasional, ya khususnya untuk dalam rangka menolak money politik. Sampai hari ini kita masih melakukan pemetaan terkait TPS-TPS yang ada di beberapa desa di Kabupaten Selatan yang memang saat ini terendam banjir. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi apabila sampai di tanggal 27 November ini air tidak surut juga, maka kita akan melakukan pemindahan TPS. Pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Mandailing Natal menggelar nonton bareng bersama masyarakat dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Warga di Kabupaten Mandailing Natal merayakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka masa periode 2024 sampai dengan 2029. Masyarakat yang menyaksikan pelantikan dengan menggelar nonton bareng bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Mandailing Natal menggema setelah Presiden Prabowo Subianto
meneriakkan merdeka saat membacakan pidato perdana di Gedung Nusantara di Jakarta pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat antusias warga yang menyaksikan momen bersejarah tersebut di lapangan posko Partai Gerindra Mandailing Natal. Ketua DPC Partai Gerindra Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang telah memilih maupun yang tidak memilih. Semuanya rakyat Indonesia yang harus diperlakukan sama. Dengan harapan di masa jabatan Prabowo Subianto membawa perubahan taraf kehidupan yang lebih baik 5 tahun ke depan. Prabowo Gibran mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal yang telah memilih, dan juga sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, bagi juga yang tidak memilih. Semuanya adalah rakyat Indonesia, dan kita juga semua rakyat Mandailing Natal akan diperlakukan sama, dengan harapan mudah-mudahan bahwa akan ada perubahan taraf kehidupan yang lebih baik ke depan. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Tebing Tinggi menggelar debat pertama calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi dengan tema menyampaikan visi misi paslon jika terpilih nantinya. Dipusatkan di Gedung Balai Kartini, Jalan Gedung Leuser BP 7 Kota Tebing Tinggi. Debat Pilkada 2024 calon wali kota dan wakil wali kota ini diikuti 3 pasangan calon, yakni Oki Doni Siregar dan Rizky Ramadan Hasibuan dengan nomor urut 1. Kemudian pasangan nomor urut 2 Basyarudin Nasution dan Erlis Afrianti. Dan calon nomor urut 3 Iman Irdian Saragi dan Khairul Mukmin Tambunan. Ketua KPUD Kota Tebing Tinggi Emil Sofyan dalam press conference mengatakan debat ini merupakan debat pertama yang diselenggarakan dan rencananya akan ada 3 kali debat. Debat kedua direncanakan pada 2 November dan debat ketiga pada tanggal 13 November 2024. Untuk debat pertama ini secara internal akan mengevaluasi dan mengkaji kelemahan dalam pada sesi debat pertama. Tujuan debat ini diselenggarakan agar semua kandidat dapat menyampaikan visi misi sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya untuk tema dan pertanyaan bagi pasangan calon semua dilakukan tim perumus yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Tebing Tinggi untuk memilih pemimpin selanjutnya. Ini debat pertama yang kami selenggarakan dari rencana 3 kali debat, tanggal 19 Oktober, kemudian nanti debat yang kedua tanggal 2 November, dan debat yang terakhir adalah tanggal 13 November. Tentu debat pertama ini nanti kami secara internal akan mengevaluasi, mengkaji kelemahan-kelemahan dalam debat pertama ini dan akan kita perbaiki nanti pada debat kedua. Pasti akan banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi pada debat pertama ini. Insya Allah kita evaluasi dan akan kita perbaiki nanti pada pelaksanaan debat kedua nanti. Pemirsa, ribuan masyarakat Kota Medan gelar panggung rakyat dan konvoi keliling kota saat pelantikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Masyarakat berharap pada pemerintahan Prabowo harga pangan terkendali dan program makan gratis dapat berjalan. Berkumpul di halaman Masjid Raya Kota Medan, ribuan masyarakat berkumpul dan menggelar panggung rakyat dengan sound yang dibawa menggunakan mobil truk. Warga yang mayoritas pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu ini pun kemudian melakukan konvoi dan berkeliling Kota Medan. Dengan membawa sejumlah bendera bergambar Prabowo Gibran, masyarakat meluapkan kebahagiaannya pada pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Usai berkeliling Kota Medan, masyarakat pun melakukan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar di kantor DPD Gerindra Sumut di Jalan Sudirman, Kota Medan. Irfan Anas, salah seorang warga Medan, berharap sejumlah bahan pokok harganya stabil pada masa pemerintahan Prabowo. Tak hanya itu, program makan gratis juga diharapkan segera dapat dilaksanakan. Untuk Pak Prabowo sama Pak Gibran, yang penting Indonesia ini aman, terkendali aja Bang, itu aja. Kita bahan-bahan pokok ya kalau bisa murah lah. Sebagai kami pekerja kan, karena kan mahal bahan pokok, kalau bisa dimurahkan lah itu lah. Kita diharapkan jadi janjinya terwujud lah.
kayak makan gratis kan gitu kan. Makan gratis katanya kan mau dia kan. Itu kalau bisa dicanangkan aja lah cepatnya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, gereja terus mendorong keutuhan keluarga di Indonesia agar selalu harmonis dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak sehingga terhindar dari pengaruh negatif kemajuan zaman saat ini. Pihak Gereja Pemberita Injil yang tersebar di Indonesia saat ini mendeteksi banyaknya lingkungan keluarga di Indonesia, terutama pasangan suami istri mengalami keretakan akibat berbagai faktor. Selain faktor ekonomi, pasangan suami istri belum maksimal mengimplementasikan makna pernikahan kudus yang mempersatukan mereka. Di lingkungan keluarga Kristen ditemui permasalahan seperti itu dan berdampak pada kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Bahkan berdampak terganggunya hubungan orang tua dengan anak-anak. Melalui Departemen Anak pada Sinode Gereja Pemberita Injil dalam program rutinnya mendukung pemerintah melakukan sosialisasi dan membimbing bagi pasangan suami istri sebagaimana mewujudkan keluarga bahagia. Kegiatan yang dilaksanakan di 2 jemaat tersebut di Pulau Nias, yakni di Hilibadalu, Nias Barat, dan di Kota Gunung Sitoli. Pemateri dari Departemen Anak pada Sinode Gereja Pemberita Injil menegaskan, prinsip Alkitab merupakan pilihan peletakan batu pertama bagi orang tua harus mengajarkan kebenaran di lingkungan keluarga. Kemudian menceritakan karya Tuhan pada anak-anaknya dan menjadi teladan yang baik sebagaimana tertulis di Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 9, khusus berkaitan dengan keberadaan anak di lingkungan keluarga. Program juga dari Departemen Anak Sinode Pemberita khususnya. Kenapa kita melakukan ini? Karena melihat penting sekali keluarga diperhatikan. Selain itu kami memikirkan juga bagaimana kita sebagai orang tua Kristen mau memuridkan anak-anak kita sebelum kita memuridkan orang lain tentunya. Karena Pak, anak-anak ini adalah anak-anak yang akan bertumbuh. Bagaimana mereka bertumbuh mengasihi Tuhan dan mereka akan hidup di dunia nyata harus menjadi garam dan terang. Nah, itu pemulihan keluarga ini sangat penting sekali dilakukan oleh orang tua Kristen. Pihak gereja juga menginginkan didikan yang tepat, anak-anak dari lingkungan keluarga harus bertumbuh dalam iman, penuh karya positif, tidak terjerumus pada sisi negatif globalisasi atau kemajuan teknologi seperti saat ini. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba membuka sebanyak 563 formasi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K yang mengutamakan honor kategori K2. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Agus Sitorus, bahwa dari jumlah formasi tersebut terdapat 137 tenaga pendidikan, 74 tenaga kesehatan, dan 352 tenaga teknis. Untuk tenaga teknis sengaja diperbanyak mengingat banyaknya keluhan masyarakat karena yang sudah bekerja selama 10 tahun lebih. Ada juga yang sudah 30 tahun tetapi belum beruntung. Adapun kriteria pelamar P3K adalah ex-tenaga honor atau K2, kemudian non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, dan aktif bekerja. Kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Pindah atau di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Toba minimal 2 tahun tetapi belum terdaftar di database. Menurut Agus, formasi yang dibuka merupakan usulan formasi jabatan yang membutuhkan di seluruh instansi di Kabupaten Toba untuk memenuhi kebutuhan jabatan agar sesuai dengan analisa kebutuhan kerja atau analisa jabatan, agar dapat meningkatkan indeks manajemen ASN atau indeks profesionalisme bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba yang dinilai secara nasional oleh Menpan RB dan juga BKN. Agus juga berharap agar informasi soal penerimaan P3K dapat disampaikan kepada seluruh tenaga honor.
Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk dukungan untuk calon Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera Utara, perhatian publik seolah teralih dari kenyataan pahit yang dialami masyarakat miskin di Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Salah satu potret kehidupan yang mencolok adalah kisah Kisdi, seorang warga yang telah hidup selama 3 tahun bersama keluarganya di sebuah gubuk tidak layak huni yang merupakan bekas kandang kambing. Kisdi bersama keluarganya terpaksa tinggal di gubuk berukuran 2 x 2 meter yang berdinding kain spanduk bekas dan beratap daun nipah. Setiap hari ia dan keluarganya berjuang untuk bertahan hidup di bawah teriknya matahari dan guyuran hujan dan berteduh di gubuknya tanpa adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Langkat. Sebagai kepala keluarga dengan 3 anak, Kisdi mengandalkan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatannya yang sangat minim membuatnya hanya bisa pasrah dengan kondisi tempat tinggal mereka yang memprihatinkan di tengah kebun sawit milik orang lain. Cuaca buruk menjadi tantangan tersendiri bagi Kisdi dan keluarga saat hujan deras mengguyur gubuk yang mereka huni, goyang dan juga terkadang rentan roboh. Dalam keadaan seperti ini, ia harus mengajak anak-anaknya untuk mencari perlindungan karena keselamatan mereka selalu menjadi prioritas utama. Kisdi pernah berpindah-pindah dan merantau demi mencari nafkah yang lebih baik. Namun kini ia merasa terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diubah. Kisdi berharap ada pihak yang mau membantu keluarganya dan ia sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya yang masih kecil tinggal di tempat yang tidak aman dan layak. 3 tahun gitu Pak. Ya kedinginan juga. Kami tidurnya di bawah sini mana Pak? Iya. Di atas anakku sendiri. Tapi cemana lagi? Ya nggak dapat lagi kan? Ya nggak tahu, kali mikirkan anak kecil kau aja. Minyak solar lah. Ini minyak ini, lampu apa ini, lampu teplok itu buat dari botolan itu. Pemirsa, pekerja migran mendapat dukungan dari pemerintah karena selain menjadi penyumbang devisa yang besar, juga mampu mengurangi angka pengangguran. Jika selama ini pekerja migran lebih banyak pada sektor informal pemerintah, maka untuk ini pemerintah berupaya tingkatkan pekerja migran pada sektor formal. Peningkatan pekerja migran pada sektor formal menjadi tugas penting bagi pemerintah, mengingat banyaknya pekerjaan sektor formal yang terbuka luas ditawarkan luar negeri bagi pekerja asal Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan peluang pekerja migran pada sektor formal adalah melalui peningkatan kapasitas, mulai dari keterampilan tertentu dan yang terpenting adalah penguasaan bahasa asing. Di Provinsi Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan setiap tahun berupaya meningkatkan jumlah peserta pelatihan bagi calon pekerja, khususnya untuk calon pekerja migran. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, M. Ismail Parenus Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya terus menjajaki kerjasama ke berbagai negara untuk meningkatkan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja migran pada sektor formal. Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor informal karena memilih perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang ilegal dan yang rata-rata menempatkan pekerja migran pada sektor informal. Kadis Tenaga Kerja Sumatera Utara menjelaskan, bekerja pada sektor formal lebih membutuhkan administrasi yang lengkap, namun jaminan terhadap pekerja migran juga lebih diutamakan karena segala sesuatu sudah berada pada fase yang benar. Untuk itu pemerintah selalu menekankan dan juga Kadis Tenaga Kerja berharap calon pekerja migran lebih selektif dalam memilih perusahaan jasa tenaga kerja yang terdaftar dan penempatan kerjanya juga sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kami melihat peluang sektor formal pekerja migran kita di luar negeri ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Beberapa negara itu sudah membuka kesempatan bagi pekerja-pekerja kita bekerja di negaranya. Jadi sektor formal dimasukkan adalah jenis-jenis pekerjaan yang mana pekerja kita ke sana bekerja berdasarkan dokumen lengkap termasuk sampai ke kontrak kerjanya. Jadi misalkan baik itu menjadi pengasuh anak, misalkan jadi perawat, manufaktur, perhotelan, itu adalah sektor-sektor yang selama ini juga ditawarkan dari negara-negara luar dan ini potensinya sekali lagi masih sangat besar.
Koordinator Penyelenggaraan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Carolina, menyampaikan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran pada sektor formal, setiap tahun mendidik ratusan pemuda baik untuk tamatan SMA sederajat diploma, bahkan strata 1 untuk meningkatkan pengetahuan agar mampu menjadi pekerja migran sektor formal sesuai dengan syarat yang diharapkan user di luar negeri. Kami sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelatihan vokasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, tentunya kami memberikan pelatihan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan pelatihan-pelatihan yang kami berikan itu sudah sesuai juga dengan kebutuhan industri. Karena kami juga mempunyai sarana prasarana, alat, mesin, kemudian ruangan kelas, workshop, kemudian tenaga pengajar, instruktur yang semuanya mumpuni dan sudah siap untuk melatih tenaga kerja kita untuk dapat ditempatkan di luar negeri. Terima kasih. Dari Universitas Sumatera Utara mengaku banyaknya pekerja migran di sektor informal karena PJTKI yang memberangkatkan pekerja tidak memiliki izin. Sementara itu banyaknya pekerjaan sektor formal di luar negeri yang tidak diketahui oleh calon pekerja karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal ini yang membuat jumlah pekerja migran kurang memiliki minat bekerja di luar negeri karena kaum Gen Z yang tidak memiliki semangat kerja keras. Agar setiap pekerja migran tidak bermasalah di luar negeri, hendaknya dapat memperoleh pekerjaan melalui jalur yang resmi. Ya, misalnya salah satunya banyak sekali pengiriman tenaga jasa ke luar negeri itu yang ilegal. Ya, jadi boleh dikatakan ketika mereka masuk ke negara itu dengan ilegal itu mereka terpaksa jika mereka seandainya di sana tidak ditempatkan di pekerjaan semestinya, akhirnya mereka tertipu. Satu lagi sebenarnya kesempatan bekerja untuk tenaga yang memiliki skill yang tinggi sebenarnya banyak. Tapi masalahnya SDM kita banyak yang tidak memiliki akses tahu informasi itu. Jadi terbatas, jadi boleh dikatakan seharusnya sosialisasi tentang untuk tenaga yang skill untuk dikirim kerja-kerja itu sebaiknya merata. Calon tenaga kerja migran Indonesia diupayakan untuk mendaftarkan diri dan juga mendapatkan perlakuan yang baik dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pekerjaan sektor formal sangat terbuka luas bagi pekerja migran namun dengan syarat memiliki keahlian sesuai dengan peraturan user. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk esok hari Selasa 22 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 22 Oktober 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Gunung Sitoli, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Asahan, Deli Serdang, Karo, Binjai, Labuan Batu Utara, Langkat, Nias Utara, Nias Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 13 hingga 34 derajat Celcius dengan lapang udara 73-95%. Arah angin bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 6 hingga 14 km per jam. Pada tanggal 20 Oktober 2024 terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Sumatera Utara yaitu di wilayah Humbahas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifah Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.